وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita pada siang hari ini akan membahas tentang masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang merupakan perangai-perangai jahiliyah. Karena kita sebagai umat Islam dilarang untuk menyerupai kaum jahiliyah. Iya. Kaum jahiliyah siapa itu? Itu masa sebelum datangnya Islam. Maka itu disebut dengan masa jahiliyah. Adapun setelah datangnya Islam, kata para ulama tidak boleh lagi disebut dengan masa jahiliyah. Di mana masa jahiliyah adalah masa-masa yang rusak padanya akhlak, demikian pula moral, ibadah, akidah dan seluruhnya. Maka kita sebagai seorang muslim, akhi, dilarang untuk memiliki sifat-sifat jahiliyah. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat karena jatuh kepada perangai jahiliyah. Dalam riwayat Muslim ya, bahwa Abu Dzar pernah mengejek Bilal bin Rabah dengan mengatakan, ya ibnas sauda, wahai anak orang hitam. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu itu orang yang ada pada diri kamu jahiliyah. Dan orang yang jatuh kepada perkara jahiliyah tidak artinya dia itu mati kafir, tidak. Makanya kesalahan sebagian jamaah kaum muslimin ya, ketika berdalil dengan hadis man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Itu dijadikan dalil oleh sebagian kelompok kaum muslimin, katanya yang tidak mau baiat kepada imam saya mati kafir. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis itu dia mati bangkai jahiliyah, katanya begitu. Padahal tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Seluruh ulama ketika menafsirkan hadis ini mengatakan apa? Artinya ia mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Artinya ia mati di atas dosa besar. Dan seluruh ahlu sunnah berkeyakinan bahwa orang yang mati di atas dosa besar tidak kafir. Dia tidak akan kekal dalam api neraka. Akal Islam mempelajari tentang perangai-perangai jahiliyah penting sekali, agar kita tidak jatuh kepada perangai-perangai jahiliyah. Itu merupakan dosa besar. Dan para ulama juga sudah menulis kitab tentang masalah perangai-perangai jahiliyah, di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi dengan judul Masail Jahiliyah, dan beliau menyebutkan di situ ada 128 daripada perangai-perangai jahiliyah. 128 atau 122 lah, sekitar itu ya, saya lupa. Nah, ini akan jadi rujukan saya insyaallah di dalam membahas perangai-perangai jahiliyah. Tentunya nggak mungkin kita akan membahas sampai 128 atau 122, nggak mungkin, karena waktunya sangat terbatas sekali. Apa itu perangai jahiliyah yang pertama? Yang pertama yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Sampai-sampai mereka ya disifati dengan sifat-sifat yang tak layak sebagai seorang manusia, layaknya bagi seorang Tuhan. Sampai-sampai mereka dijadikan sebagai perantara dalam doa ketika mereka sudah meninggal dunia di kuburannya. Dan ini akhi merupakan perangai jahiliyah.
Yang pertama kali melakukan perbuatan ini siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Di mana Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Adalah manusia tadinya di atas satu akidah. Lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas apa? Adalah 10 generasi yang pertama dari anak Nabi Adam itu semuanya di atas akidah tauhid. Lalu datang suatu kaum, suatu masa, ya, idza mata fihimus shalih, apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, apa yang terjadi, Pak? Digambar. Kemudian dibuat patung-patung untuk disembah belum, akan tetapi litasji, yaitu untuk memberikan motivasi dalam rangka yang menyemangatkan diri beribadah. Nah, kemudian apa yang terjadi, Pak? Ketika generasi itu telah mulai hilang, datanglah syaitan dan berkata kepada generasi berikutnya, dahulu bapak kalian menyembah ini, terjadilah penyembahan. Ini gulu, artinya berlebihan terhadap orang soleh, Pak. Mencintai orang soleh wajib tidak, Pak? Harus. Kita harus mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, harus, Pak, wajib. Tapi berlebih-lebihan itu yang tidak boleh, Pak. Iya. Makanya Rasulullah SAW saja, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, beliau tidak suka untuk diperlakukan berlebihan. Kata Anas dalam suatu riwayat Tabrani, adalah para sahabat yang paling mereka cintai untuk dilihat oleh mata mereka adalah Rasulullah. Namun mereka tidak berani berdiri untuk menghormati kedatangan Rasulullah, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah tidak suka disambut dengan berdiri. Bahkan Rasulullah mengancam dalam riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah apa? Man sarrahu an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia merasa senang orang-orang berdiri menghormati dia, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Antum jangan merasa direktur atau siapa gitu, ya. Kemudian antum suka bawahan antum berdiri menghormati antum. Kalau antum punya rasa suka seperti itu, kata Rasulullah apa? Silakan ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri, Pak. Rasulullah tidak suka disambut dengan berdiri. Pernah ada, ya, suatu kaum berkata kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wah ya Rasulullah, engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, ya, la yastahwiyannakumus syaitan. Hai manusia, jangan sampai syaitan menyeret kalian itu. Sayyid wallah, sayyid itu hanyalah Allah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah nggak suka, ya. Ketika ada suatu kaum mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, begitu. Rasulullah tidak suka. Rasulullah khawatir itu akan bisa menyeret kepada apa? Berlebihan terhadap Rasulullah SAW, ya akhi, azakumullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah pulang dari sebuah peperangan. Sesampainya di kota Madinah, pokoknya disambut oleh seorang wanita anak kecil yang mendendangkan syair yang isinya begini, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami memiliki nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Innama ana abdun. Ya, saya ini hamba biasa. Ya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, ucapkan saja aku ini hamba dan rasulnya. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Akhwat Islam ma'azakumullah. Tapi coba kalau kita lihat kenyataan di negeri kita, kaum muslimin, bagaimana berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di antara mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah itu tahu yang gaib. Bahkan di antara mereka ada yang suka melantunkan qasidah burdah itu, ya. Ya, inna min judika dunya wa darratiha
Wa inna min ulumikal lawhi wal qalami. Ya. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena. Berarti Rasulullah tahu yang ada di dalam lauhul mahfuz, subhanallah. Ini jelas bertabrakan dengan ayat Al-Quran, Pak. Ayat Al-Quran tegas mengatakan apa? Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 188 ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Enggak tahu. Ya, Allah juga berfirman, "Qul man qul la ya'lamul ghaiba man fis samawati wa man fil ardil qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Maka ya, keyakinan bahwa Rasulullah tahu yang gaib berarti sudah memberikan kepada Rasulullah sifat ketuhanan. Tapi kan Rasulullah buktinya mengabarkan yang akan datang tentang tanda hari kiamat itu diberitahu oleh Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, dia tidak akan tahu, Pak. Beliau tidak akan tahu. Kalau kepada Rasulullah SAW saja nggak boleh berlebihan. Beliau juga bersabda, la tattakhidu qabri ida. Kamu jangan mengambil kuburanku sebagai perayaan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Shaghir, yang dimaksud dengan jangan menjadikan kuburan sebagai perayaan artinya yang dikunjungi dan berkumpul di kuburan dalam waktu yang berulang setiap tahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali. Dan ternyata kaum muslimin malah menyalahi hadis ini. Sebelum bulan puasa rame-rame ke kuburan dulu, Pak. Atau setelah lebaran rame-rame ke kuburan orang tua, kumpul di sana kok. Padahal Rasulullah SAW sudah melarang. Ini termasuk bentuk berlebihan, Pak. Maka dari itulah ya akhwal Islam, di antara perangai jahiliyah itu apa? Berlebihan terhadap orang soleh. Bapak tahu orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka sembah siapa? Lata, Uzza, terus Manat, Hubal. Siapa itu Lata, Pak? Lata itu dari kata lata yalutu, artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Itu dulu orang soleh, Pak, tadinya. Tadinya orang soleh, ya, amalan dia masya Allah. Dia selalu setiap tahun itu yang menyediakan makanan, minuman buat jemaah haji yang datang. Ketika dia meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya disebut dengan Lata. Lata. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak yakin kalau Lata itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Makanya dalam surat Luqman ayat 25 Allah berfirman apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Tuh lihat, Pak. Jadi orang-orang musyrikin itu tidak yakin kalau Lata itu apa? Pencipta langit dan bumi. Ketika mereka ditanya, lantas kalian kenapa menyembah Lata? Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah menyebutkan juga itu. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu, yang menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu, ketika ditanya ya tentang kenapa kalian itu beribadah kepada selain Allah, ya kalian beribadah kepada Lata, apa kata mereka? Kami tidak beribadah ke mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya.
kecuali agar mereka itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Tuh lihat Pak, kalau ada orang datang ke kuburan orang soleh, saya sih nggak berdoa sama mayatnya, saya berdoa sama Allah. Cuman saya berharap nih mayatnya menyampaikan doa saya, memberikan syafaat dia kepada saya. Apa bedanya kalau begitu dengan orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu? Justru itu yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap siapa? Lata, Uzza, orang-orang soleh. Itu diingkari oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari itulah ya akhi, ini termasuk perangai jahiliyah yang kita lihat ternyata banyak kaum muslimin melakukan perbuatan itu. Memang mencintai orang soleh bagus, mencintai para wali bagus, wali-wali Allah wajib kita cintai. Tapi apakah mencintai itu dengan cara berlebihan seperti itu Pak? Ya bahkan di antara mereka yang punya keyakinan katanya suatu tempat yang ada padanya kuburan wali nggak bakalan ditimpa musibah katanya. Karena wali itu sudah mencukupi mereka dari musibah. La ilaha illallah. Ini syirik besar Pak. Ya, ini perangai jahiliyah. Maka cintailah para wali itu sewajarnya, sesuai dengan iman dan takwa dia kepada Allah. Kalau di Indonesia ya, pemahaman wali itu kayak gimana ya? Yang namanya wali itu sudah sampai derajat tinggi, bahkan seakan-akan wali itu punya karomah, masya Allah gitu loh Pak. Padahal kalau kita baca Al-Quran, wali Allah itu siapa sih? Dalam surat Yunus saja Allah berfirman begini, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut pada hari kiamat dan tidak akan bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bapak-bapak semua ini sudah wali-wali Allah Pak. Cuman sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, semakin Allah pun memberikan loyalitas lebih kepadanya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Iya. Memang Pak, manusia itu dijadikan fitrah mencintai orang-orang soleh. Iya. Dia suka dan cinta kepada orang-orang yang solihin, masya Allah, para nabi, ya para rasul, para wali, para sahabat, para ulama. Kita cintai mereka karena kesolehan mereka. Itu memang harus dan wajib. Tapi yang dilarang adalah apa? Berlebih-lebihan. Kata Rasulullah, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan itu. Fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Karena sikap berlebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tuh lihat orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Makanya Rasulullah SAW, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Ya, kalian jangan memujiku berlebihan seperti orang-orang Nasrani itu yang memuji berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah ini Pak yang pertama, perangai jahiliyah. Apa itu? Berlebihan terhadap orang soleh, bahkan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangai jahiliyah. Yang kedua, annahum mutafarriquna fid din. Di antara perangai jahiliyah adalah suka berpecah belah dalam agama, menjadi berkelompok-kelompok, dan bahkan setiap kelompok berbangga dengan yang ada pada kelompoknya. Ini perangai jahiliyah juga Pak. Dan sayang kaum muslimin jatuh kepada sikap ini gitu loh. Dalilnya mana? Surat Rum. Allah berfirman ya dalam surat Rum itu ayat 30-31. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong, dan setiap kelompok, setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya.
Coba Pak perhatikan ayat ini Pak, baik-baik Pak. Terutama kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya tadi apa Pak? Hah? Setiap golongan berbangga dengan apa? Dengan yang ada pada. Nah, itulah Pak yang bikin pecah itu di situ. Yang dibanggakan yang ada di golongannya, bukan kebenaran, bukan. Sebab kalau setiap kelompok membanggakan ismenya yang ada di golongannya, pasti pecah. Iya. Tapi ketika yang kita kedepankan adalah kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, insya Allah gak bakalan pecah sebetulnya. Tapi itulah memang hawa nafsu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Iya. Ketika setiap golongan berbangga dengan yang ada pada dirinya, seakan-akan yang ada di golongan dan kelompoknya itulah yang masya Allah. Ya, begitulah. Jadinya akan berkelompok-kelompok, akan bergolong-golong. Cuma Pak, yang akan saya bahas adalah di sini tentang perpecahan. Apa sih sebab-sebab perpecahan? Apa sih makna perpecahan itu Pak? Kita yang hidup di negeri demokrasi, kita sudah terbiasa dengan pemikiran demokrasi, bahwa jumlah yang paling banyak itulah yang harus diambil. Sehingga itu berpengaruh kepada pemahaman kita tentang makna berpecah belah. Bahkan banyak di antara kaum muslimin punya pemikiran begini: siapa yang paling sedikit jumlahnya, itulah yang disebut dengan berpecah belah, karena nggak ngikutin yang kebanyakan gitu kan. Akhirnya yang sedikit itu dianggap pecah belah. Nah sekarang jadi masalah, pemahaman seperti ini benar nggak sih Pak? Menurut Bapak benar nggak Pak? Hah? Benar nggak? Pemahaman seperti itu benar nggak Pak? Hah? Ada yang bisa berpendapat? Hah? Jangan malu-malu Pak. Kebenaran bukan dari yang sedikit Pak. Ahsan, barakallahu fiik. Dalam Al-Quran, Allah tidak menilai kebenaran itu dengan jumlah banyak, enggak. Contoh dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menaati mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iya. Bapak tahu nggak Pak, jumlah penduduk surga dengan jumlah penduduk api neraka berapa banding berapa? 1:1000. Jadi setiap 1000 orang itu yang masuk surga cuma 1, kata Rasulullah. Nah kalau yang menjadi standar kebenaran itu mayoritas, ya berarti yang benar penduduk api neraka dong Pak. Jelas ini kebatilan ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Tak bisa standar kita mayoritas, enggak. Standar kita itu Al-Quran dan hadis Pak. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dia yang hak, walaupun satu orang. Coba Bapak buka lagi surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim dari hadis Ibnu Mas'ud ya, membuat garis lurus. Lalu Rasulullah membuat garis kanan kiri. Kemudian Rasulullah SAW sambil menunjuk garis lurus, beliau bersabda, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Lalu beliau menunjuk kepada jalan kanan kirinya, apa kata Rasulullah? Jangan kamu ikuti jalan-jalan ini. Niscaya jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Berarti Pak, dalam ayat ini tegas mengatakan apa? Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus.
Berarti disebut berpecah itu kalau menyelisihi jalan yang lurus, walaupun jumlahnya mayoritas. Nah, kalau mayoritas manusia sesat, tidak mengikuti jalan yang lurus, tidak disebut dia bersatu padu, Pak. Disebut berpecah belah apabila ia menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau bapak di atas jalan yang lurus, walaupun satu orang, bapak disebut dengan al-jamaah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata apa? Al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Disebut al-jamaah itu apa? Kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu sendirian. Jadi akhal Islam ma'azakumullah ya, persatuan, perpecahan itu semuanya diikat dengan Al-Quran dan hadis. Kita bersatu padu harus di atas Al-Quran dan hadis. Coba Bapak buka surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat berapa? 102. Allah berfirman apa, Pak? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Terus setelahnya apa? Wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Allah pun melarang kita bercerai-berai. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dia bercerai-berai, dia berpecah belah. Tegas sekali ayat itu. Iya. Makanya kalau ada orang berkata, udahlah kita bersatu ajalah, nggak usah ngurus masalah tauhid syirik. Orang mau berbuat syirik ya bodo amat, yang penting kita bersatu. Oh, nggak bisa, Pak. Tauhid dan syirik tidak bisa dipersatukan. Bagikan minyak sama air. Iya. Udahlah, nggak usah kalian mengingkari maksiat. Udah mau maksiat kayak terserah orang, dia sendiri yang nanggung dosanya kok, yang masuk neraka kan dia. Ngapain kita, yang penting bersatu padu. Nggak bisa, Pak. Taat sama maksiat nggak mungkin bisa dipersatukan. Yang namanya bersatu padu itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi salawatullahi alaihi wasallamu. Iya. Makanya kok bisa ya terjadi perpecahan ya, padahal Al-Qurannya satu, hadisnya satu, Pak. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Iya. Banyak faktor. Faktor yang pertama, ketika setiap orang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri, saya yakin akan pecah, Pak. Tidak ada parameter yang jelas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita jadikan satu parameter yang jelas, seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan generasi yang diutamakan, insya Allah ya, itu menjadi sesuatu yang mengurangi perpecahan, insya Allah. Makanya kan Allah dan Rasulnya apa? Menyuruh kita untuk apa? Mengikuti para sahabat. Baca saja dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di situ waktu ayat turun siapa, Pak? Hah? Ya Rasulullah dan para sahabat, ya kan? Iya. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, mereka akan dapat hidayah. Dan jika mereka berpaling, kata Allah, sesungguhnya mereka akan berpecah belah. Tuh lihat. Allah mengatakan mereka dapat hidayah jika mereka mau beriman dengan seperti apa yang kalian imani, wahai Rasulullah dan para sahabat. Tapi jika mereka berpaling, mereka akan berpecah belah. Tuh, Pak. Jelas hadis ini. Dalam riwayat Abu Daud, ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kullum finnar ila wahidah wa humul jamaah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali satu, kata Rasulullah. Mereka disebut dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya.
Aku dan para sahabatku. Hadis ini tegas banget, jelas banget. Ya. Dalam riwayat At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dalam sanad yang sahih, Rasulullah SAW sabda apa? Inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah yang dahsyat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami di saat itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Urusan yang pertama siapa, Pak? Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Jelas banget. Ketika Rasulullah mengatakan akan muncul fitnah-fitnah, ketika ditanya oleh sahabat, apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada urusan yang pertama. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tuh lihat tuh. Mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, Pak. Mereka para sahabat. Ayat ini jelas dan tegas sekali. Kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat. Iya. Dan banyak lagi seabrek-abrek dalil, Pak. Makanya seluruh ulama dari 4 madhab sepakat harus mengikuti para sahabat. Yang paling tegas dalam masalah ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, di mana madhabnya dominan di Indonesia ini. Imam Syafi'i berkata, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabihi, ya, ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulnya. Lalu beliau berkata apa? Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Dan mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita dalam setiap ilmu, akal, wara', istimbat, ya. Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, kata Imam Syafi'i. Dan pendapat mereka lebih terpuji dan lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini ngomong siapa, Pak? Imam Syafi'i, Pak. Ilmu kita ini dibandingkan Imam Syafi'i nggak sampai sekukunya beliau, Pak. Beliau tegas mengatakan kita harus ikut sahabat. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal juga semua sepakat ikut para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi ya itulah, Pak. Ketika memahami Al-Quran dan hadis sesuai dan pemahaman sendiri, ya begitu jadinya. Saya berikan contoh aja tadi, Pak, ya. Orang yang baiat, yang harus mewajibkan orang harus baiat sama kelompoknya. Siapa yang nggak mau baiat ke kelompoknya mati kafir? Banyak nggak di Indonesia, Pak? Ada, Pak, di Indonesia tuh, Pak. Dalilnya itu hadis. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, katanya, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya dia bikin kelompok sendiri, bikin imam sendiri. Kemudian dia mengatakan, siapa yang nggak mau baiat sama imam saya, kamu matinya bangkai jahiliyah. Itu keyakinan LDII, keyakinan N11. Di Indonesia ini banyak. Di Lampung ada lagi namanya Khalifah Muslimin. Iya. Dalilnya satu itu, Pak. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat. Lalu kemudian dibawakan tuh hadis untuk kelompoknya. Padahal kan hadis sudah menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan dibaiat. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan, man kharaja ala sultani shibran famata famita jahiliyah. Siapa yang keluar dari penguasa sultan satu jengkal saja, lalu ia mati, maka matinya bangkai jahiliyah. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah sultan, penguasa. Dan disebut sultan, tidak disebut sultan kecuali kalau dia punya daerah wilayah kekuasaan.
dan dia mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan siasat syariah di situ, itu baru sultan. Iya. Sudah begitu, bagaimana dengan hadis yang mengatakan apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya? Nah, di Indonesia yang dibaiat berapa orang? Ini siapa dulu yang dibunuh? Ya. Yang 11 punya khalifah, Hizbut Tahrir punya khalifah, LDI punya khalifah, khalifah kaum muslimin juga punya khalifah. Di Bekasi itu namanya Abdul Qadir Baraja ya. Ya betul. Dia ngaku diri sebagai khalifah. Lah kata Rasulullah, kalau dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Bagaimana dengan penerapan hadis tersebut? Itulah Pak akibat daripada memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Sudah begitu pemahaman mereka dengan mengatakan orang siapa yang tidak mau baiat matinya bangkai jahiliyah, artinya katanya mati kafir. Siapa ulama yang memahami begitu? Padahal para ulama ketika menafsirkan hadis itu apa? Artinya ia mati di atas salah satu perangai jahiliyah, di atas dosa besar, tidak kafir. Kok ini kafir? Masya Allah. Coba ya, orang liberal tuh Pak, orang liberal tuh bawa ayat untuk membenarkan plural. Katanya Al-Quran setuju dengan plural katanya Pak. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh lihat tuh. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal soleh, surga. Jadi sebetulnya Islam, Yahudi, Nasrani sama aja, surga. Sekarang yang salah Al-Qur'annya apa pemahamannya Pak? Gak mungkin Al-Quran yang salah. Yang salah apa? Pemahamannya. Makanya tidak ada ulama tafsir yang memahami demikian. Satu pun ulama tafsir gak ada. Itu penafsiran dari das mereka sendiri Pak. Ya, dari otak mereka sendiri, dari kepala mereka sendiri. Ya itu jadilah Pak, ya kalau Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan akal sendiri, akan menghasilkan pendapat sendiri. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ini sebab yang pertama Pak. Sebab yang kedua apa? Yang menyebabkan perpecahan, yaitu lebih berbangga dengan pendapat sendiri-sendiri daripada mengikuti kebenaran. Dia merasa dirinya intelektual, profesor, doktor, atau yang lainnya. Dia bangga dengan pendapatnya, di mana dia mendewakan akalnya, seakan-akan akal tuh di atas dalil, sudah Pak. Maka yang seperti ini sulit Pak, ya, untuk mengikuti kebenaran ya akal Islam azakumullah wa yakum. Kalau masing-masing mengikuti hawa nafsunya sendiri, tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena tujuannya ingin mencari kebenaran, bukan karena tujuan mengikuti hawa nafsu, dimaafkan oleh Allah. Dia sudah berusaha cari kebenaran Pak, tapi salah dan jatuh kepada kesalahan, dia dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang tujuannya untuk mengikuti hawa nafsunya bukan untuk cari kebenaran, tapi kemudian nyari-nyari dalil yang sesuai dengan keinginannya, dia berdosa. Nah yang kayak ginian nih Pak, yang bikin pecah Pak. Jadi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran Pak, tapi untuk mencari apa? Pembenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi untuk mencari apa? Pembenaran. Beda antara mencari kebenaran dengan mencari pembenaran tuh beda. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Kemudian yang ketiga yang bikin perpecahan apa lagi coba? Adanya orang-orang yang belum ahli untuk berbicara agama, udah pintar ngomong agama. Padahal kan Pak ya, orang mau ngomong tentang masalah apapun juga harus pakai ilmu Pak. Bapak mau ngomong tentang masalah matematika harus pakai ilmu juga dong. Bapak mau bicara tentang masalah fisika harus pakai ilmu fisika.
Lah kalau bapak nggak menguasai ilmu komputer, mau ngomong tentang komputer, malu-maluin namanya pak. Bapak ya harus betul-betul memahami tentang teknologi telkom ini. Kalau nggak paham, bapak disuruh bicara tentang itu, gimana mau baca bapak mau ngomong? Terkadang bapak aja nggak berani, saya belum paham masalah itu, masalah dunia. Tapi masalah agama kenapa berani ya? Padahal masalah agama itu lebih berat loh pak. Berkata dalam masalah agama dengan tanpa ilmu itu dosa yang paling besar pak. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah, yang tersembunyi maupun yang terlihat, dan dosa. Tuh naik tuh lihat, fahisyah dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Naik lagi tuh, lebih gede lagi. Wa antusyriku, dan kamu mempersekutukan Allah dengan ilmu yang Allah tidak turunkan. Naik lagi syirik tuh pak. Ternyata Allah tidak menutup dengan syirik. Allah menutup dengan ayat apa? Dengan firman-Nya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Nah, bahaya pak. Ya, di Indonesia ini apalagi didukung oleh televisi-televisi yang tujuannya untuk apa? Komersil. Yang dipilih ustadz yang seperti apa? Yang di sini senang, di sana senang lah pak. Ya, kalau saya lebih senang mengatakan ustadz pramuka lah gitu. Di sini senang, di sana senang, yang penting orang senang dah. Mau dia paham agama yang dalam atau dia gimana, yang penting orang senang sama dia semua. Kalau tujuannya komersil kan? Iya. Akhirnya apa? Setelah mereka terkenal, dianggaplah ulama. Padahal bahasa Arab aja nggak bisa. Akhirnya apa? Ceramahlah di mana-mana. Lalu mereka ditanya, berfatwa. Menjawab pertanyaan itu fatwa, Pak. Padahal Imam Syafi'i mengatakan orang yang boleh berfatwa harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran seperti nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, ya asbabun nuzul dan yang lainnya. Syarat yang kedua, dia menguasai sunnah Nabi seperti dia menguasai Al-Quran, dan dia pun juga memahami mana yang sahih dan mana yang dhaif. Syarat yang ketiga kata Imam Syafi'i, al-alim bil lughatil arabiyyah wa asalibiha, betul-betul menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Syarat yang keempat, berilmu betul tentang pendapat-pendapat ulama, mana yang masih perselisihan, mana yang sudah menjadi ijma' mereka. Sekarang ternyata kita lihat banyak dai-dai selebritis bahasa Arab aja nggak bisa. Ya, hanya modal pintar ngomong. Akhirnya mereka diulamakan, mereka ditanya, ngomongnya ngaco. Jangankan begitu Pak, yang tingkat profesor aja ngomongnya ngaco terkadang Pak. Katanya Rasulullah nggak dijamin masuk surga Pak. Ini yang ngomong profesor Pak. Rasulullah nggak dijamin masuk surga, ya Allah ya Rabbi. Lalu dikemanakan ayat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau hai Muhammad telaga kautsar. Telaga kautsar itu di surga yang paling tinggi. Dikemanakan ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang gemilang agar Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Dikemanakan ayat itu? Kadang yang profesor aja ngomongnya aneh di zaman sekarang ini Pak. Katanya jilbab nggak wajib Pak. Itu yang ngomong profesor. Pada seluruh ulama mengatakan jilbab wajib. Ayatnya tegas. Ya, la ilaha illallah. Maka itulah ketika muncul orang yang berkata tanpa ilmu, pasti akan terjadi apa? Perpecahan. Di Indonesia ini terkadang anak kecil aja dilatih supaya pintar ngomong Pak. Bikin pil dacil. Pemilihan dai kecil. Padahal di zaman dahulu Pak, anak-anak tuh dilatih dulu supaya ngapalin Quran, hadis. Kuasai dulu ilmu-ilmu, jangan pintar bicara dulu. Kalau kita enggak dilatih dulu pintar bicara,
Masalah paham ilmu apa nanti aja itu. La ilaha illallah. Orang kalau sudah ceramah kesana kemari pasti berfatwa, Pak. Nah, ini bahaya sekali. Maka dari itulah inilah ya akhi, ya. Fenomena seperti ini memang sangat rentan terjadinya pendapat-pendapat yang akibatnya apa? Kalau kita periksa para ulama terdahulu, nggak ada satupun ulama berpendapat demikian. Iya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara munculnya perpecahan, ya, di antara sebab kenapa sih berpecah belah di dalam tubuh umat Islam ini, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yaitu ya akhul Islam, dangkalnya pemahaman tentang ilmu. Pak, kalau anak SD sama anak SMA kira-kira beda nggak, Pak? Pemahaman ilmunya, Pak? Beda. Anak SMA sama doktor sama nggak? Beda, pasti beda. Demikian pula ulama dengan orang awam beda pemahamannya. Ya. Ketika seseorang pemahamannya dangkal, akan mengakibatkan pemahaman dia terhadap suatu ayat dan hadis pun akan dangkal juga. Kedangkalan pemahaman itulah yang menyebabkan akhirnya apa? Ya, berbeda dengan pendapat-pendapat ulama yang telah dalam keilmuannya. Kalau bapak yang satu, ya, betul-betul mempelajari tentang suatu hadis, dipelajari jalan perjalannya, jalan-jalan dipelajari. Kemudian kalimat-kalimatnya dipelajari, dirujuk kitab-kitab para ulama, satu persatu hukum-hukumnya bapak fahami betul. Akan beda dengan orang yang hanya sebatas lihat, baca doang, selesai. Akan beda, Pak, pengaruhnya. Kadang ada orang ambil Quran, baca, terjemahannya dipahami sendiri. Saya pernah lihat itu ya, ketika saya pergi ke UI itu, mahasiswa dengan pemimpinnya, murabi ya istilahnya ya, masing-masing pegang Al-Quran. Kemudian kata murabinya, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Saya merasa bengong. Masya Allah, disuruh nafsirin Quran. Padahal untuk menafsirkan Quran tuh nggak sembarangan loh, Pak. Al-Quran tuh gaya bahasanya tinggi sekali, Pak. Butuh memahami ilmu balaghah. Ilmu balaghah harus dipelajari dulu. Ini kok mahasiswa yang baru semester beberapa 2-3 suruh nafsirin Quran gitu loh. Ya, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Menurut kamu. Kita kompromikan semuanya ya. Lah, kenapa nggak merujuk kitab Ibnu Katsir? Kenapa nggak merujuk kitab para ulama yang telah dalam keilmuan mereka? Apa kita tidak cukup dengan kitabnya Imam Abu Ja'far At-Tabari? Kalau Bapak lihat baca bagaimana penafsiran beliau luar biasa. Imam Ibnu Katsir 4 jilid luar biasa. Sudah ada kitab-kitab para ulama. Lalu kenapa harus kita tafsirkan sendiri yang ilmu kita sangat dangkal seperti itu? La wallah ya akhi azakumullah. Segala sesuatu kita harus punya ilmu alatnya, Pak. Nah, inilah ya akhi azakumullah ya. Di antara perkara-perkara yang bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Yang jelas kita pun juga harus bisa membedakan mana perpecahan yang bisa kita hormati dan mana yang tidak bisa kita hormati. Itu juga harus kita bisa pahami, Pak. Tidak semua perpecahan, perbedaan pendapat bisa kita hargai, tidak. Ada yang bisa kita hargai dan ada yang tidak bisa kita hargai. Apa yang pendapat yang tidak bisa kita hargai dalam artian boleh kita ingkari. Kata para ulama yang pertama, apabila pendapat itu bertabrakan dengan ijma', kesepakatan seluruh ulama. Karena kesepakatan ulama itu hujjah dan umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Berarti kesepakatan ulama itu pasti benar. Ulama yang mana? Ulama seluruh dunia maksudnya, Pak. Bukan ulama Indonesia doang, ya. Ini menunjukkan ijma itu hujjah.
Maka siapa yang pendapatnya bertabrakan dan berseberangan dengan ijma, ditolak, diingkari. Nah, yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, bukan cuma sahih Pak, sharih, tegas, maknanya gamblang. Bukan cuma itu, tidak mansukh, belum dihapus hukumnya, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat itu boleh kita ingkari. Ya, contohnya apa? Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak. Maka menurut pendapat Abu Hanifah, narkoba boleh, heroin boleh, karena bukan dari anggur. Tapi para ulama mengatakan Abu Hanifah salah dalam hal ini, karena bertabrakan dengan hadis yang tegas dan sharih yang mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu haram. Sekarang kalau ada pemuda makan narkoba lalu Bapak ingkari, terus dia bilang begini, hormati ya pendapat Abu Hanifah. Bisa Bapak terima seperti itu? Maaf, kita katakan Abu Hanifah manusia yang tidak lepas dari kesalahan, dan beliau dalam hal ini telah menyalahi dalil. Ya, bukan berarti kita tidak menghormati beliau, tapi masalahnya yang menjadi rujukan kita itu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang beberapa waktu yang lalu tuh Pak, di Jawa Timur muncul orang yang sholat pakai bahasa Indonesia Pak. Ya. Kalau Bapak takbir Allahu Akbar enggak, kalau mereka takbirnya Allah Maha Besar. Kalau Bapak baca Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka enggak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibantah oleh MUI Jawa Timur. Apa alasan mereka rupanya Pak? Tapi kan Abu Hanifah mengatakan boleh. Padahal itu pendapat Abu Hanifah ini memberikan syarat. Kata Abu Hanifah boleh kalau dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali dan tidak bisa mengucapkannya. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang kedua, pendapat Abu Hanifah pun juga diselisih oleh jumhur ulama, dan mereka mengingkari perkataan Abu Hanifah. Maka sekarang kalau hanya karena pendapat ulama jadi benar, payah Pak. Makanya orang-orang liberal itu diantara cara licik mereka gimana Pak? Mereka berusaha menjadikan suatu permasalahan itu seakan-akan ikhtilaf ulama. Yang penting dikesankan dulu, ini kan ikhtilaf. Masalah ikhtilaf hormati ya, supaya bisa masuk dari situ. Itu cara licik mereka. Iya. Padahal tidak setiap ikhtilaf bisa dihargai, tidak setiap ikhtilaf bisa dihormati. Kapan ikhtilaf ulama itu boleh kita hargai Pak? Kalau masing-masing dalilnya kuat dan pemahamannya sesuai dengan kaidah syariat. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan baca Al-Fatihah buat makmum di belakang imam wajib. Dalilnya sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i umum, makmum maupun imam berlaku. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum enggak boleh baca apapun. Dalilnya mana? Hadisnya sahih, ya hasan, bahwa bacaan makmum ditanggung imam. Kalau ditanggung ngapain baca? Imam Ahmad tengah-tengah. Kalau imam baca keras, diam berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an dengarkan dan diam. Kalau imam bacanya tidak keras, baca. Ya, kenapa? Karena itu tidak dibacakan namanya. Maka ini Pak ikhtilaf. Seperti ini silakan masing-masing amalkan sesuai yang dia lihat kuat tanpa memaksakan pendapatnya kepada orang lain, apalagi menyesatkan temannya, nggak boleh Pak. Nah, terkadang kita tidak paham mana yang bisa kita ingkari, yang mana yang tidak bisa kita ingkari. Ya, permasalahan-permasalahan yang ikhtilafiyah, ijtihadiyah, terkadang kita malah saling memaksakan pendapat Pak. Ya, seperti kemarin ketika Teguh Wismu ngomong di mana, di Trans TV katanya Al-Fatihah tidak sampai ke mayat. Itu kan pendapat Imam Syafi'i. Wah, itu dihujam habis-habisan. Padahal itu ikhtilaf para ulama Pak. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, sementara jumhur ulama mengatakan sampai. Yang mengatakan sampai di Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Hanifah,
dan riwayat dari Imam Malik, bahkan riwayat dari Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dan Imam Malik yang masyhur mengatakan tidak sampai. Masing-masing punya hujah. Dalam hal ini kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Dalil-dalilnya, ya, Imam Ahmad dalilnya pakiyas. Dikiaskan kepada sedekah sampai apa? Karena sedekah itu sampai. Demikian pula Al-Quran bacaan sampai karena sama-sama ibadah. Nah, ini masalah seperti ini tidak bisa kita saling memaksakan pendapat. Nah, disinilah ya akhi, kita harus dewasa dalam menghadapi perselisihan ulama. Mana yang itu adalah perkara yang bisa kita ingkari, mana yang tidak boleh kita ingkari, harus kita pahami betul-betul. Nah, hal seperti inilah akhi yang terkadang kerap kali menimbulkan perpecahan. Wallahu a'lam. Udah jam 1 nih Pak. Udah pada ngantuk juga Bapak nih kayaknya nih. Kecapean. Ustaz tadi ngomong mulu. Ada yang mau nanya nggak? Hah? Fadhal. Fikbar. Terkait tawasul. Iya. Saya pernah membaca ada orang yang kelompok yang menyatakan tawasul itu diperbolehkan. Terkait tadi yang perang jahiliyah nomor 1 berlebihan terhadap orang soleh. Dia mengambil tafsir Ibnu Katsir An-Nisa ayat 64 yang katanya hadisnya ada orang Arab Baduy datang ke kuburan Rasul, terus dia minta tolong, terus katanya diampuni. Apa itu berarti? Riwayatnya, iya, telah saya bahas dalam kitab saya yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya membawakan hampir lebih dari 30 alasan bagi mereka yang membolehkan tawasul kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Dan saya bantah satu persatu, alhamdulillah, termasuk riwayat antum tadi itu adalah riwayat yang pertama lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan palsu. Yang kedua, bahwa makna ayat itu, ya, walau annahum dalam surat An-Nisa itu idja'uka, ketika mereka datang kepada engkau, lalu mereka pun memohonkan ampunan untuk engkau, memohonkan ampunan untuk mereka kepada engkau, ya. Kata mereka datang ke Rasulullah SAW supaya Allah mengampuni mereka. Itu kan tawasul kepada Rasulullah. Kita katakan itu kan Rasulullah masih hidup. Seluruh ulama sepakat kalau tawasul kepada orang yang soleh masih hidup boleh. Tentu sangat jauh berbeda ketika setelah meninggal dunia. Adapun riwayat yang disebutkan oleh antum itu riwayat yang sangat lemah, tidak sahih. Ya. Dan semua hujah-hujah yang mengatakan boleh tawasul itu semuanya tidak ada yang sahih, Pak. Silakan Bapak baca buku saya yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya bawakan 30 alasan dan saya dudukan hadisnya satu persatu, saya koreksi sesuai dengan ilmu hadis dan siapa saja ulama yang mendhaifkannya. Allahu a'lam. Silakan. Terkait tadi mantan ya, kebetulan itu berarti sebenarnya adalah sumpah Ustaz. Kemungkinan mereka akan ada suatu sanggahan bahwasanya sumpah ini kemungkinan nanti ada suatu keadaan mereka itu kaum kufar Ustaz yang mengurus kaum muslimin. Contohnya mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga seperti itu kaum kufar. Iya. Nah sekarang jadi masalah bagaimana kalau memang pemimpinnya benar-benar non muslim, bukan orang muslim gitu loh. Para ulama seluruhnya berkata kalau qadarullah pemimpinnya dia itu non muslim, dan itu bukannya baru terjadi di zaman sekarang, Pak. Di zaman Ibn Taimiyah ada disebut dengan negeri Maridin. Itu penguasanya kaum salibis. Tapi negeri itu mayoritas muslim dan mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan Islam sebebas-bebasnya. Tapi pemimpinnya siapa? Salib. Itu di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Iya.
Maka apakah itu disebut dengan negeri Islam? Nah, ini jadi perselisihan para ulama. Imam Al-Isbibaji dari madhab Syafi'iyah mengatakan itu masih negeri Islam. Kenapa? Karena mayoritas Islam di situ dan ditegakkan syiar-syiar Islam. Sementara Ibn Taimiyah mengatakan itu bukan negeri Islam, bukan negeri kafir, tapi itu negeri yang ketiga. Jadi tidak bisa dimutlakan negeri Islam, tidak disebut dimutlakan negeri kafir. Kenapa? Karena untuk dikatakan negeri Islam harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama pemimpinnya Muslim, syarat yang kedua tegak syiar-syiar Islam. Sementara negeri Maridin ini hanya terpenuhi satu syarat saja, tegaknya syiar Islam, sementara pemimpinnya non-Muslim. Makanya Ibn Taimiyah tidak berani mengatakan itu negeri kafir, tapi juga tidak berani mengatakan negeri Muslim. Beliau mengatakan itu negeri yang ketiga, negeri di antara negeri. Iya. Nah, bagaimana? Apakah boleh kaum muslimin memberontak di sana? Kata mereka, melihat kalau memang kekuatan kaum muslimin tidak mungkin dikalahkan oleh pemimpinnya, di mana tidak akan terkucur darah kaum muslimin, silahkan. Tapi kalau ternyata ya malah akan jadi yang menjadi korban kaum muslimin, malah menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti hanya di Suriah sekarang, ya, maka tidak boleh. Maka bersabar itu lebih baik, ya. Sambil tentu berusaha sekuat mungkin berdakwah, dan berdakwah diperkuat lagi, Pak. Ya, dakwah itu harus diperkuat. Kayak di Jakarta ini kan gubernurnya non muslim. Maka kita sebagai seorang muslim jangan berdiam diri untuk terus berdakwah, memperkuat barisan kaum muslimin. Masalahnya sudahlah kaum muslimnya lemah keimanannya, ya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang awam banyak diberikan pemahaman-pemahaman yang nggak benar gitu loh, Pak. Makanya kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab. Di Jakarta ini PR besar ini, ya, untuk bagaimana mengembalikan gubernurnya jadi muslim lagi. Ya. Kita tahu semua Betawi itu muslim, akhi. Bahkan fanatiknya Betawi terhadap Islam kuat sekali. Tapi kok sekarang malah non muslim yang jadi gubernur? Ini ada apa? Pasti biasanya akibat daripada rakyatnya sendiri. Ya, kesalahannya dari rakyat terkadang. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.